Mari kita membuka dari Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8. Kita membaca perikop yang terakhir, yaitu 48 sampai dengan 59. Saya membaca yang genap, saya membaca yang ganjil. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakkulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Mari kita berdoa, kita minta kehadiran Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita masing-masing, sudah berdoa untuk orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara, juga mendoakan saya. Mari kita buka suara. Bapa dalam surga, pada saat ini sekali kami mohon supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ketika kami merenungkan firman Tuhan. Kami sadar di luar Engkau, kami tidak bisa melakukan apa-apa, kami tidak mungkin bisa berbicara, mendengar dengan benar. Karena itu kami mohon supaya Roh-Mu yang Kudus bekerja di tengah-tengah kami, membuka mata, membuka telinga hati kami, sehingga kami bisa melihat kemuliaan Tuhan, kami bisa mendengar firman Tuhan, kami menyimpannya di dalam hati, kami merenungkannya, dan kami melakukannya di dalam ketaatan kami kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, kiranya Tuhan boleh menyelubungi dia dengan darah-Mu sendiri, dengan kemuliaan Tuhan, dan berkati setiap orang yang mendengar. Kami semua boleh dikuduskan oleh firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian ini adalah bagian eskalasi. Kalau sudah membaca, diakhiri dengan ayat di dalam ke-59, ayat yang ke-59, yaitu mereka mengambil batu, orang-orang Yahudi itu mengambil batu untuk melempari Yesus. Tapi sebelum masuk eskalasi ke ayat yang terakhir ini, kita membaca pendahuluannya, kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang-orang Yahudi ketika mendengarkan perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Kita sudah membahas di dalam minggu yang sebelumnya, yaitu bagaimana Yesus mengatakan kalimat yang menurut saya salah satu yang paling keras, kalau nggak mau dibilang yang paling keras, yang pernah diberikan secara teguran, yaitu waktu Yesus mengatakan bapamu itu iblis. Tapi setelah menjawab kalimat seperti ini, bukan saja mereka tidak bertobat atau introspeksi dan sebagainya, tapi malah tetap seperti kayak nggak mengerti gitu ya apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Membuktikan sekali lagi saya bahwa memang orang yang belum mengalami kelahiran kembali itu memang betul-betul mati, saya nggak bisa mendengar suara kecuali ada spiritual regeneration, kecuali ada kelahiran kembali yang diberikan oleh Tuhan, yang hanya semata-mata oleh anugerah Tuhan baru orang bisa berespons dengan benar terhadap firman yang dikatakan. Ayat 48, waktu kita membaca tadi situ, Yesus dituduh, di-charge dia ini orang Samaria dan kerasukan setan. Menarik sudah tuduhan ini ya, orang Samaria. Kita sudah sering membahas Yesus seperti lebih memihak seolah-olah kepada Samaria ya, terlalu banyak mengkritik orang-orang Yahudi. Dia sendiri adalah orang Yahudi, tapi dia banyak mengkritik orang Yahudi. Mungkin itu juga adalah salah satu sebab kenapa ini kayaknya bukan orang Yahudi kayak begini. Bolak-balik kita yang salah. Di dalam parable The Good Samaritan saudara membaca, bahkan di situ orang Samaria lagi yang jadi hero ya. Jadi ini seperti kayak gak sesuai dengan taste pada waktu itu, gak sesuai dengan selera orang mendengar dan sebagainya. Dia disebut dengan orang Samaria. Memang sudah waktu kita mendengar kritikan, mendengar teguran perlu certain kedewasaan ya. Kalau
orang nggak bertumbuh, yang masih kekanak-kanakan, waktu mendengar kritik itu seperti kayak dibenci atau mau dijatuhkan dan sebagainya, itu anak-anak ya. Tapi kalau kita dewasa, kita mengerti kalimat firman Tuhan mengatakan, barang siapa ku kasih dia ku tegur dan ku hajar. Mereka yang ditegur, mereka yang dikritik, gak harus dikritik selalu dari perspektif kebencian. Memang ada orang mengkritik dari perspektif kebencian karena iri hati, memang sengaja mau menjatuhkan, itu betul ada. Tapi gak semua orang memberikan kritik di dalam pengertian seperti itu sengaja mau menjatuhkan karena iri hati, kesempitan hati dan sebagainya. Ada orang mengkritik karena cinta, ada orang mengkritik karena mengasihi, seperti Tuhan waktu menegur kita, dia mengasihi kita. Tapi selain mungkin alasan praktis ini, ada alasan-alasan yang lebih mendasar ya, kenapa Yesus bisa disebut sebagai orang Samaria di sana. Kita tahu orang Samaria itu mempunyai reputasi, mereka punya tempat ibadah sendiri ya, yang anti sama Yerusalem. Ini kalau di Perjanjian Lama disebut dengan istilah the sin of Jerobeam. Ini dosa Yerobeam. Apa itu dosa Yerobeam? Mendirikan tempat ibadah sendiri. Jadi instead of gumul bersama-sama, beribadah bersama-sama di Yerusalem, mereka mendirikan tempat ibadah sendiri. Lalu terus kemudian mereka seperti merelativisasi Yerusalem ya. Mereka mengatakan bahwa tempat ibadah yang didirikan ini juga adalah God ordained, ini juga ditetapkan oleh Tuhan, padahal Tuhan gak pernah memerintahkan itu. Yesus ini punya reputasi merelativisasi Yerusalem ya. Memang dalam bagian ini belum dikatakan, tapi kalau kita baca keseluruhan Injil, dia pernah mengatakan kalimat, ini rombak bait Allah dalam 3 hari saya akan membangunnya kembali gitu. Wah, itu kalimat fatal luar biasa ya kalau didengar oleh orang Yahudi. Bait Allah, Yerusalem itu kota suci, ini tempat suci. Tapi Yesus seperti ini kayak kok dia begitu kritikal ya terhadap tempel. Ini bukannya tempat kehadiran Allah yang kita sudah junjung tinggi dari dulu begitu. Yang kita orang Yahudi itu preserve, gak kayak orang-orang Samaria ya, yang menghina Yerusalem, yang gak mempedulikan Yerusalem. Sekarang ada satu pengajar yang kayaknya juga seperti orang Samaria, dia nggak menghargai Yerusalem, dia nggak menghargai tempat suci. Tapi kekristenan itu bukan urusan tempat, bukan. Kita kalau di dalam pemahaman spiritualitas reform, saudara kalau ada kesempatan pergi ke Yerusalem ya pergi saja, boleh juga gitu. Tapi nggak pergi juga nggak kenapa-kenapa, ya. Dan juga nggak perlu baptis ulang di sana gitu, nggak perlu juga. Minum air dari sana, minum anggur dari sana, ya boleh juga. Tapi anggur Israel kemanisan untuk saya itu manis luar biasa gitu, bisa cepat ketemu Tuhan kalau manisnya kayak begitu. Mungkin salah beli yang kemanisan kali ya. Tapi nggak mutlak lah, itu urusan tempat, urusan ini ya, urusan siara dan sebagainya. Karena kita percaya Tuhan mengatakan akan tiba saatnya di mana orang gak akan mengatakan beribadah itu kepada Tuhan di gunung ini atau di gunung ini, tapi orang akan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi sampai sekarang kalau sudah membaca bagian ini Samaria Church, perhaps salah satunya juga karena Yesus terkenal merelativisasi signifikansi Yerusalem gitu. Yerusalem seperti kayak diobrak-abrik, ini kayak orang Samaria deh. Jangan dia orang Samaria yang terselubung, ngaku-ngaku orang Yahudi sebetulnya adalah orang Samaria. Tapi konotasi Samaria ada yang lain lagi. Kalau kita membaca di dalam komentari, yaitu Samaria terkenal juga sebagai daerah yang suka ini ya, daripadanya itu bisa ada klaim yang bukan-bukan. Misalnya di dalam sejarah itu ada orang namanya Dositeus. Dia mengatakan dia itu son of God, dia itu anak Allah. Nah ini yang kayak gini-gini ini biasanya datang dari Samaria. Nah ini cocok sama profilnya Yesus gitu ya, ngaku-ngaku ini itu. Nah ini kayaknya Samaria gitu. Karena orang Yahudi akan gak mungkin mengatakan kalimat seperti itu ya. Itu luar biasa kurang ngajar, itu blasfemi namanya, itu penghujatan. Tapi kalau dari Samaria muncul kayak begini-begini, ini sudah biasa begitu ya. Mungkin dia adalah orang Samaria dan dia kerasukan setan. Jadi either way lah itu alasannya apa? Mungkin sebagian ini, sebagian itu, semua ada betulnya. Dan dia suka kritik lagi orang-orang Yahudi dan sebagainya. Jangan-jangan memang dia orang Samaria. Tapi Yesus kemudian menjawab, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Saudara mau membaca di dalam bagian ini ya, ini mengingatkan kita kepada tradisi perjanjian lama ya, tentang the righteous, orang benar yang menyerahkan penghakiman itu kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Saya sudah berkali-kali mengatakan deh ini kalau sudah membaca di dalam Alkitab, kita orang Injili kan mungkin karena kita seringkali
Di dalam zaman yang lampau berpolemik dengan orang-orang liberal, jadi kita itu sangat menekankan keilahian Yesus. Betul, kita mesti menekankan keilahian Yesus karena Yesus memang betul-betul mempunyai sifat ilahi. Dia adalah Allah. Tapi jangan sampai ini Pak, polemik dengan orang liberal ini seolah-olah audiensnya kita ini liberal terus begitu. Saya ini ngomong di sini misalnya saya yakin di sini lebih banyak yang Injili daripada yang liberal gitu. Karena ini gereja Reform Injili Indonesia kan bukan gereja liberal Reform Indonesia, bukan gereja Reform Liberal Indonesia, bukan itu. Tapi gereja Reform Injili. Jadi saya assume di sini lebih banyak orang Injili. Waktu saudara bicara mungkin ada saat saudara bicara dengan orang liberal. Dari situ saudara mesti menekankan keilahian Yesus. Tapi kita mungkin lebih sering bicara dengan orang Injili kali daripada sama orang liberal gitu. Waktu saudara bicara dengan orang Injili, saudara juga perlu menekankan tentang kemanusiaan Kristus. Waktu Yohanes menulis waktu Lukas, Matius, Markus saudara membaca banyak sekali bagian ayat-ayat yang menyatakan Yesus itu sebagai manusia sejati. Jadi kalau kita terus menekankan keilahiannya kita miss perspektif tentang kemanusiaan Kristus. Saya khawatir kristologi kita itu jadi one-sided gitu. One-sidedly divine nature, tapi kita nggak cukup waktu membicarakan human nature. Mungkin kita sungkan bicara human nature, tak bicara banyak human nature, kita dianggap orang liberal lagi. Bukan liberal Alkitab mengatakan Yesus itu berinkarnasi gitu. Berinkarnasi itu maksudnya menjadi manusia gitu. Keunikan iman yang kita percaya karena kita percaya Allah itu menjadi manusia. Menjadi manusia itu menjadi manusia. Berarti kita mesti menekankan perspektif kemanusiaan juga selain kita menekankan perspektif keilahiannya. Bagian ini kalau sudah membaca lagi-lagi menekankan perspektif kemanusiaan. Jadi di sini waktu Yesus mengatakan, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, ini Yesus menempatkan diri seperti manusia. Memang dia adalah manusia. Jadi ini settingnya, setting seperti kayak di court, di ruangan pengadilan, di mana ada yang didakwa atau terdakwa, gitu, yaitu di dalam hal ini Yesus. Lalu terus kemudian ada yang mendakwa. Yang mendakwa ini adalah orang-orang Yahudi di sini Terus kemudian siapa hakimnya? Nah di sini, kalau sudah membaca di dalam tradisi perjanjian lama, orang-orang benar menyerahkan hakimnya itu adalah Allah. Mereka bukan main hakim sendiri, mereka bukan jadi advocate untuk diri mereka sendiri. Kalau di dalam Yohanes menarik Roh Kudus itu dibilang salah satu title-nya disebut sebagai advocate Dia adalah pembela, itu penghibur, pembela di dalam pengertian ini. Jadi kita orang Kristen, kita tidak membela diri kita sendiri karena ada Roh Kudus. Orang Kristen yang terus bela diri sendiri, kayak nggak percaya Roh Kudus sebetulnya gitu. Jadi Roh Kudus di mana sebetulnya untuk orang itu gitu. Jadi dia berperan sebagai Roh Kudus sendiri karena dia suka bela dirinya sendiri. Jadi dia seperti kayak mengambil peran Roh Kudus, dikerjain dia sendiri padahal ada Roh Kudus. Jadi dia percaya Roh Kudus nggak Sahabat Minggu mungkin bilang, aku percaya kepada Roh Kudus gereja. Itu artinya apa Aku percaya kepada Roh Kudus itu artinya apa Penghayatannya bagaimana? Penghayatan salah satunya pasti saya percaya adalah berhenti membela diri sendiri karena Roh Kudus adalah sang pembela. Di sini pakai logik yang sama Yesus bilang, aku tidak mencari hormat bagiku. Yesus ini bukan pribadi yang suka mencari hormat bagi dirinya sendiri. Mengapa Karena ada yang lain, ada satu yang mencarinya, yaitu Bapa. Orang Kristen yang bertumbuh itu nggak mencari hormat bagi dirinya sendiri. Karena itu menggeser posisi Bapa actually. Seperti orang yang sibuk membela dirinya sendiri, itu menggeser posisi Roh Kudus. Kalau kita adalah orang Kristen yang bertumbuh, makin lama makin menyerupai Kristus, kita tidak mencari hormat sendiri. Karena apa Bukan karena hormat nggak penting, karena sudah ada yang mencari itu, yaitu Bapa. Bapa mencari hormat saudara jangan tafsir lagi-lagi dia anak, jangan lupa dia anak tunggal Allah, pasti dihormati Bapa. Nanti dulu sekali lagi Di dalam Alkitab ada ayat mengatakan Yesus berbicara, barang siapa melayani aku dia dihormati oleh Bapakku. Bapa itu bukan cuma menghormati anak tunggal Allah, Bapa menghormati manusia yang melayani anak. Allah menghormati manusia. Jadi ayat ini bukan exclusively hanya untuk Yesus sang anak Allah yang tunggal yang kehormatannya itu dicari oleh Bapaknya, tapi ayat ini juga berlaku untuk saudara dan saya.
Kita nggak perlu mencari hormat bagi diri kita sendiri seperti Yesus manusia sejati itu. Mengapa? Karena Bapa mencari hormat bagi kita. Orang-orang Kristen yang bertumbuh itu nggak sibuk mencari hormat bagi dirinya sendiri. Gereja yang bertumbuh nggak sibuk mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tidak, tapi membiarkan Bapa yang menilai, membiarkan Bapa yang menghakimi, membiarkan Bapa yang menghormati atau menegur atau mengkritik dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah apa ini fokusnya itu ada pada Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Di sini Yesus membuka satu pembicaraan yang baru, bicara tentang hidup yang kekal. Bukan baru sama sekali pasti. Ini kalimat juga sudah pernah ada pembicaraan seperti ini tentang kehidupan yang kekal maksudnya. Tapi di dalam diskursus bagian ini adalah satu pembukaan yang baru waktu Yesus mengatakan, yaitu barang siapa yang menuruti firman-Nya, ia tidak akan mengalami maut, ia tidak akan mengalami kematian. Saya pernah bicara di Speak kenapa kita orang Kristen kok mengalami kematian juga. Katanya Alkitab bilang upah dosa itu maut, tapi Yesus di atas kayu salib kan sudah menebus dosa kita, menebus kita dari dosa kita. Lalu kenapa kita masih mati juga begitu kan? Berarti ini bagaimana dong? Kan upah dosa adalah maut. Kita dosanya sudah dihapus oleh Yesus Kristus. Berarti harusnya nggak mati dong gitu. Kenapa masih mati juga ya gitu? Lalu terus kalimat di sini bilang katanya nggak mati. Argumentasinya kan sama ya. Mereka bilang Abraham mati, nabi-nabi mati. Mungkin mengulang ini argumentasi itu terlebih dahulu. Kita tetap mati karena di dalam mati, waktu kita mati, orang percaya mati, kita bukan mati sebagai upah dosa, bukan. Tapi kita mati seperti Kristus. Yesus itu mati waktu menjalankan kehendak taat kepada Bapa. Dia menyangkal diri, dia tekun memikul salib dan akhirnya mati. Maka kita juga dipanggil mengikuti Kristus. Kita menyangkal diri, kita memikul salib, lalu kemudian kita mati bersama dengan Kristus. Harap saudara mati bukan karena kolesterol, harap saudara mati bukan karena nggak jaga makan, karena kurang olahraga, karena tidur nggak cukup dan seterusnya dan seterusnya. Itu kematian yang nggak mempermuliakan Tuhan. Betul, itu bukan saya bukan mengatakan orang Kristen nggak boleh sakit begitu ya. Ini bukan teologi itu, bukan health gospel, bukan gitu. Tapi ada penderitaan karena nama Tuhan, ada penderitaan karena dosa sendiri, ada kematian karena setia memikul salib yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi ada kematian karena kecerobohan sendiri. Ini nggak mempermuliakan Kristus ya. Kalau kita mau bicara tentang persekutuan di dalam penderitaan Kristus, jadi agak susah ngomong. Karena kematian yang berbeda. Jadi kematiannya seperti kayak upah dosa kalau kayak begini. Kita orang Kristen ini bukan dipanggil setelah itu keluar nggak mengalami mati secara fisik lagi, tapi bagaimana merubah perspektif kematian fisik menjadi kematian yang mempermuliakan Tuhan seperti kematian Kristus. Waktu kita mati karena taat kepada kehendak Tuhan, karena memikul salib dengan setia, lalu mati. Nah di situ Tuhan dipermuliakan, di situ kita mengalami persekutuan dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus di dalam kematiannya, seperti katanya Paulus. Waktu Yesus mengatakan kalimat ini, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yesus membicarakan yang tidak kelihatan kan, spiritual realm gitu. Tapi orang-orang ini bilang, ya benar kan, kamu kerasukan setan. Abraham mati, nabi-nabi mati. Tapi kamu bilang, barang siapa menuruti firman-Mu, katanya nggak akan mengalami maut sampai selamanya. Ini orang bukan gila lagi, ini kerasukan setan. Karena Abraham itu mati. Lalu nabi-nabi juga mati. Sekarang kamu bilang katanya menuruti firman gak mati. Nah bagaimana coba kayak begini? Kesulitan gak mengerti ini Kenapa ya Ini bukan urusan mereka kurang pinter. Ini bukan karena mereka kurang rumit pikirannya gitu ya. Karena IQ-nya kayaknya sekitar 53 saja begitu misalnya. Atau apa begitu ya. Gak ada urusannya sama kecerdasan di sini. Ini adalah orang-orang yang proto-sekuler ya. Karena cuma melihat dunia yang kelihatan saja. Jangankan mereka Nikodemus, seorang pengajar Israel, waktu Yesus bicara tentang kelahiran kembali, dia tanggapi dengan masakan orang mesti masuk lagi ke dalam rahim ibunya, lalu keluar lagi. Pengajar Israel nggak memahami hal rohani. Waktu perempuan Samaria nggak memahami, ya oke lah perempuan Samaria mungkin wajar kali ya nggak memahami karena Samaria. Yesus bicara tentang air hidup, ya
perempuan ini bilang, berikan kepadaku air hidup supaya saya nggak usah ke sumur ini lagi. Ya, lagi-lagi nggak mengerti. Di dalam Yohanes kan diulang-ulang ya prinsip seperti ini. Dan sekali lagi di dalam bagian ini, Yesus bicara tentang kehidupan rohani, mereka bicara tentang kehidupan di dalam pengertian yang kelihatan. Ini nggak nyambung. Yesus bicara spiritual realm, mereka terus berarti di dalam realm dunia yang kelihatan. Abraham mati, nabi-nabi mati, karena mereka cuma melihat di dalam perspektif dunia yang kelihatan. Kita tahu kuburannya, ada kuburan Daud, ada ini dan sebagainya. Mereka mati, gimana dibilang katanya hidup selama-lamanya. Ini kebohongan seperti ini, kalimat seperti itu. Karena mereka nggak pernah bisa tembus, mereka nggak pernah bisa melihat dunia yang tidak kelihatan yang dilihat oleh Tuhan. Kehidupan di dalam pengertian rohani itu apa sih sebetulnya? Kematian rohani itu apa? Kalau di dalam reform teologi kita menekankan manusia setelah jatuh dalam dosa itu bukan sakit ya, tapi mati. Tapi ada banyak orang nggak sadar kalau dia mati. Apa sih bedanya orang mati sama orang hidup itu kalau di dalam perspektif firman Tuhan? Sebetulnya sederhana ya. Sudah bisa cek ya kehidupan kita ini mengarah kepada kehidupan atau mengarah kepada kematian. Dari mana kita tahu? Orang hidup itu mendengar firman. Orang mati itu mendengar tapi nggak mendengar, melihat tapi nggak melihat. Saudara bisa melihat orang berkhotbah di sini, tapi saudara mungkin melihat dialek Jawa Timur saya. Saudara nggak dengar firman Tuhannya apa, saudara perhatiin yang bukan-bukan, saudara perhatiin kayaknya kok hari ini kenapa nggak pakai dasi ya dan sebagainya. Saudara perhatiin ini kayaknya agak miring sedikit dan sebagainya. Saudara bisa perhatiin macam-macam. Saudara melihat, iya saudara melihat, tapi saudara nggak melihat apa-apa sebetulnya. Melihat nggak melihat, ya itu yang dibilang Yesus itu. Mendengar, tapi sebetulnya nggak mendengar itu. Mendengar, of course, karena kita punya telinga jasmani, kita mendengar, tapi sebetulnya juga nggak mendengar apa-apa. Orang-orang yang cuma melihat di dalam dunia yang kelihatan, yang nggak bisa masuk ke dalam dunia yang tidak kelihatan. Mengapa Alkitab bilang, ya karena mereka nggak percaya. Again, bukan urusan IQ bukan gitu. Kalau urusan IQ ini jadinya elitism ya. Yesus itu benci elitism kalau di dalam Alkitab. Kebanggaan orang-orang tertentu karena punya IQ lah, punya Torah lah, punya inilah itu dan sebagainya. Yesus paling benci orang-orang seperti itu. Itu bukan gambaran spiritualitas yang baik, itu spiritualitas yang sama sekali keliru. Kalau saudara kembali di dalam bagian ini, mengapa mereka tidak bisa percaya? Karena mereka degil hatinya, karena mereka nggak ada kerendahan hati untuk diajar, ya. Karena mereka kalau kita baca di dalam kalimat berikut, karena mereka bohong. Karena mereka nggak jujur. Tapi saya akan balik ke dalam poin itu nanti ya. Saya masih di dalam ayat yang ke 52 ya. Lalu waktu mereka mengatakan kalimat ini ya, adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati, nabi-nabi pun telah mati. Terus kalimat terakhir, dengan siapa engkau samakan dirimu? Atau kalau terjemahan agak bebas, lu pikir lu itu siapa gitu. Abraham aja mati, nabi-nabi mati, lu itu siapa? Lu pikir lu itu siapa gitu. Lah Abraham aja mati kok, kamu bicara yang mendengar firman akan hidup selama-lamanya. Ini nanti waktu mereka menyaksikan Yesus tergantung di atas kayu. Ya ampun, dia sendiri juga mati akhirnya. Ini yang menawarkan katanya dengar firman, katanya hidup selamanya. Dia sendiri juga mati. Jadi Abraham mati, nabi-nabi mati. Mending Abraham, mending nabi-nabi matinya nggak terkutuk. Ini satu matinya terkutuk lagi di atas kayu salib. Yang menjanjikan hidup selama-lamanya sendiri juga mati di atas kayu salib. Coba ini banyolan model apa seperti ini? Mereka nggak bisa mengerti apa yang dikatakan Yesus tentang hidup selama-lamanya, tentang tidak mengalami maut selama-lamanya. Ini maksudnya apa? Karena mata mereka cuma bisa melihat dunia yang kelihatan. Ini sekali lagi proto sekuler, bukan dari enlightenment, bukan dari dulu sudah ada. Sekuler itu apa sih? Sekuler kalau sudah mendefinisikan sekuler itu core-nya apa sebetulnya? Sekuler itu ya ini orang yang cuma melihat dunia yang kelihatan, that is sekuler. Buat dia yang really real, cuma yang visible, yang invisible itu buat dia ini semuanya konstruk lah. Ini social construct. Ini dikonstruksi oleh manusia, ideal lah, agama itu dipakai, diciptakan manusia untuk menakut-nakuti masyarakat. Kita mengikut Tuhan bukan karena driven by fear ya, bukan itu. Kita percaya kepada Yesus bukan karena takut api neraka atau siksaan neraka, itu bukan ajaran dari Alkitab, bukan. Tapi karena cinta, bukan karena takut. Takut itu bentur dengan cinta. Tapi saya balik lagi ke sini, waktu mereka mengatakan kalimat ini, kita seperti teringat perkataan perempuan Samaria itu ya, waktu dicatat di dalam Yohanes 4. Adakah engkau lebih besar daripada Yakub yang membangun sumur ini?
Mirip ya saya kalimatnya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham? Adakah engkau lebih besar daripada Yakub? Saya sudah pernah mengatakan saya ini kebesaran manusia ya, akhirnya menghalangi kita untuk melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan ya. Alangkah celakanya ya. Bukan hal baru saya. Ada orang berdebat di dalam teologi saya. Perdebatannya adalah keluarin tokoh sampai Kristus nggak orang nggak lihat Kristus di situ. Nggak ada Kristus di sana gitu. Yang ada adalah tokoh. Nggak baru ya di sini ya saya. Somehow nggak baru gitu. Somehow sudah familiar dari dulu. Abraham lah, Musa, Yakub, yang keluar ya itu pasti gitu kan. Gak mungkin tiba-tiba Naaman gitu, gak mungkin lah saya. Yang keluar ya bolak-balik orang-orang itu terus gitu. Dan kebesaran orang-orang ini saya menghalang-halangi orang untuk melihat kemuliaan Kristus ya. Perhaps yang salah ya bukan orang itu ya. Abraham, Musa gak ada persoalan, yang persoalan adalah orang yang melihat sebetulnya gitu. Karena mereka ini gak dewasa saya. Orang yang gak dewasa selalu melihat kebesaran manusia. Orang yang terlalu banyak kecewa dengan manusia, itu berarti ya Tuhanmu di mana berarti? Masa luka yang disebabkan orang lain itu lebih besar, lebih berasa daripada penghiburan Tuhanmu gitu. Daripada Tuhanmu yang menopang, yang memelihara engkau, itu lebih kecil daripada luka yang ditimbulkan oleh sesamamu, itu lebih besar gitu. Kalau begitu matamu lihat apa sebetulnya di dalam hidup ini? Kamu lihat orang, manusia yang terus melukai kamu gitu, yang menyakiti kamu, atau kamu melihat Tuhan sebetulnya? Saya mesti hati-hati mengatakan kalimat seperti ini ya. Bahkan orang yang kecewa kepada Tuhan, saya mesti hati-hati ngomong ya. Orang yang kecewa kepada Tuhan, to certain extent, kita bisa mengatakan imannya sedikit lebih baik daripada orang yang kecewa kepada manusia. Kecewa kepada Tuhan, at least dia lihat Tuhan kan ya. Mungkin salah ngerti Tuhan terus kecewa begitu. Tapi paling tidak kan dia berhadapan dengan Tuhan gitu. Tapi orang kecewa kepada manusia, terus kecewa kepada manusia, terus kecewa kepada manusia. Tuhannya di mana ya sebetulnya? Orang yang terus kagum kepada manusia, Tuhannya di mana sih orang itu? Whether kecewa atau kagum, menghormati atau tertusuk, kategorinya mungkin seperti kayak berlawanan, tapi itu sebetulnya sama, yaitu orang yang terlalu banyak lihat manusia. Kalau orang terlalu banyak lihat manusia, ya inilah saya gambaran kekanak-kanaan yang sesungguhnya. Orang-orang Israel, orang Yahudi ini kanak-kanak saya. Karena mereka terus melihat kebesaran Abraham, kebesaran nabi-nabi, kebesaran Yakub, Musa lah dan sebagainya. Tapi mereka nggak bisa melihat kebesaran Tuhan. Sampai demikian rupa orang-orang ini yang mereka banggakan. Sampai mereka sendiri lupa bahwa mereka seharusnya melihat Tuhan. Jadi sekali lagi ya, pertanyaan ini, dengan siapa engkau samakan diri? Lalu jawab Yesus menarik ya soalnya. Kalau sudah membaca dalam Alkitab itu ada kalimat-kalimat seperti kayak seorang nggak nyambung gitu ya soalnya. Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Nggak nyambung ya soalnya kalimat berikutnya. Kalimat sebelum dan kalimat berikutnya ya. Sebetulnya nggak ada kalimat yang nggak nyambung soalnya. Cuma kalau saudara perhatikan dengan seksama gitu ya, kita mesti menggali lebih jauh, kita jadi tahu gitu sambungannya ada di mana. Maksudnya begini soalnya. Kalau misalnya ya, orang-orang ini tanya, bukan misalnya, memang tanya seperti ini ayat 53. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Yesus bisa, iya, saya lebih besar daripada bapak Abraham. Nah, saya anak Allah kok begitu. Nah, ini nyambung, kalimat kayak begini nyambung. Jelaskan Yesus ya. Adakah engkau lebih besar? Dijawab, iya, lebih besar gitu. Wah, makin panas di situ kan ya. Dua-dua panas mungkin ya dalam hal ini gitu. Tapi Yesus nggak jawab itu kan ya. Saya pakai alternatif yang lain yang juga nyambung. Kira-kira begini ya. Hei Yesus, kamu sedang mempermuliakan dirimu sendiri. Itu gak benar, mempermuliakan diri sendiri itu gak betul. Terus Yesus jawab, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Ini nyambung saya gitu. Nah biasanya nyambung kan ya, either nyambung model gitu atau nyambungnya model kedua. Tapi di sini, adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dengan siapa engkau samakan dirimu? Yesus jawab, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Sambungannya di mana saya? Sambungannya yaitu di dalam temptation untuk masuk ke dalam kompetisi dengan Abraham. Ini mereka bilang, adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham? Yesus bisa jawab, saya lebih besar, saya Tuhan, anak tunggal lagi gitu. Saya anak Allah, pasti lebih besar gitu. Abraham cuma ciptaan, saya pencipta, qualitative difference gitu kan ya. Laki Kierkegaard, Albert Van Til dan sebagainya gitu. Tapi Yesus nggak jawab ini, Yesus nggak jawab. Yesus jawabnya ada, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maksudnya
ada pencobaan di sini ya. Setelah ditantang kalimat seperti ini, lalu Yesus menanggapinya juga dengan kompetitif. Saya pernah share ini ya, saya lupa either Spurgeon atau Martin Lloyd Jones ya, atau dua-dua nggak tahu. Mereka pernah khotbah di universitas-universitas sangat penting seperti di Oxford, seperti di Cambridge. Lalu orang tanya gitu ya, kamu gimana waktu khotbah di sini, perasaanmu apa gitu. Ini kan orang-orang yang sangat elit yang sekolah di sana gitu. Lalu hamba Tuhan ini cuma jawab, ya mereka itu cuma orang berdosa yang perlu ditegur dosanya. Lloyd Jones bisa aja bilang, memang kenapa kalau Oxford sama Cambridge, saya juga anggota Royal Society gitu, misalnya ditanggapi dengan spirit kompetisi. Nangkep saya maksudnya, lu mau Oxford mau Cambridge, saya lebih tua lagi, saya dari universitas apa gitu misalnya, nggak ada poinnya kayak begini saya, ini jadi kanak-kanak begitu. Hamba Tuhan yang sejati jawabnya, mereka ini orang berdosa perlu ditegur dosanya gitu. Nggak peduli lulusan mana gitu. Nggak, sudah lihat ya, nggak ada urusannya sama elitisme sekali. Sudah jangan terjebak dengan model elitisme, itu bukan reform saya, itu bukan Alkitab, itu bukan, ini gambarannya berbeda. Saya balik lagi ke sini saya. Waktu Yesus dikatakan kalimat seperti ini, adakah engkau lebih besar daripada Abraham? Ya, Yesus bisa jawab, bapakmu Abraham, bapakku itu Allah gitu. Allah versus Abraham, jadi anak-anak Yesus kayak begini. Yesus bilang, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Yesus bergeming ya saya, yang betul, bukan tidak bergeming ya saudara, jangan salah kaprah. Istilah bahasa Indonesia yang betul itu bergeming, bukan tidak bergeming. Tidak bergeming itu berarti lawan katanya gitu. Udah, ini jadi sedikit ada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi balik lagi saya, Yesus bergeming di sini. Dia sama sekali nggak tanggapi bagian bagaimana masuk di dalam spirit kompetisi ini, karena memang bukan di situ persoalannya. Aku tidak memuliakan diriku sendiri, karena kemuliaan itu yang seperti itu sedikit pun tidak ada artinya. Sekali lagi ya, sama seperti Yesus nggak pernah mencari kehormatan bagi dirinya sendiri, karena kehormatan itu dikejar, diberikan oleh Bapa. Demikian juga dia tidak mencari kemuliaannya sendiri. Mengapa? Karena Bapa yang mempermuliakan anak. Yang mempermuliakan anak itu adalah Bapa. Yang mempermuliakan kita, saudara dan saya, orang-orang Kristen, gereja dan sebagainya, itu bukan kita sendiri, itu adalah Tuhan. Itu orang Kristen itu pasif dipermuliakan oleh Bapa, bukan mempermuliakan dirinya sendiri, bukan. Ini holds true untuk semuanya, baik untuk kita pribadi, baik kita sebagai komunitas gereja, baik kita sebagai gerakan, baik kita sebagai bangsa, semuanya. Ini holds true untuk every aspek di dalam kehidupan kita, karena Kristus mengundang kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang seperti ini. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Tetapi aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Yesus mengenal Bapa sebagai anak, dia mengenal Bapa. Dan dia nggak bisa bilang dia nggak mengenal. Kalau dia bilang dia nggak mengenal, itu namanya dia pendusta. Nah, kalau Yesus pendusta, ya ini sama seperti kamu. Yesus mau bilang apa sih? Yesus bilang, kamu nggak mengerti. Sebetulnya itu karena kamu berdusta. Karena kamu itu nggak jujur dengan dirimu sendiri. Kamu nggak jujur dengan Allah, nggak jujur dengan dirimu sendiri, nggak jujur terhadap Torah. Kamu nggak jujur, makanya kamu nggak bisa mengenal Allah. Sekali lagi ya, saya. Nothing to do dengan IQ, saya nggak ada urusannya dengan IQ. Saudara jangan ditipu dengan gambaran yang menyesatkan itu ya, saya. Wah, ini kan tingkat pas-pasan, maka saya nggak bisa mengerti Alkitab. Nggak ada urusan sama tingkat pas-pasan, kecerdasan dan sebagainya. Kalau menurut Alkitab, saya, kenapa orang nggak bisa mengerti? Karena dia berdusta. Bapamu adalah iblis. Dia bapa segala dusta, anak-anaknya juga adalah pendusta. Itu yang dibilang Yesus. Mengapa kamu nggak pernah bisa menerima firman Tuhan? Karena kamu pembohong, karena kamu berdusta, karena kamu nggak jujur dengan dirimu sendiri. Saya kadang-kadang di seminar saya ada orang-orang tanya kalimat, saya bukan mengatakan mereka berdosa by the way ya. Saya percaya ada orang-orang yang tanya pasti jujur ini ya. Cuma kita seringkali tanya kalimat, dari mana saya tahu bahwa porsi saya itu sampai mana begitu ya misalnya ya. Saya tahu porsi saya, mesti saya lain itu siapa. Siapa yang saya mesti tolong di dalam kehidupan saya itu sebetulnya siapa gitu. Siapa yang membutuhkan dukungan daripada saya. Siapa yang sebetulnya saya doakan. Karena saya gak mungkin dong menolong seluruh dunia. Betul, kita memang gak mungkin menolong seluruh dunia.
Yesus pun juga nggak menolong seluruh dunia kan, waktu dia di dalam dunia kan dia nggak menolong seluruh dunia juga gitu. Jadi kita juga pasti nggak mungkin bisa menolong seluruh dunia. Terus kita bertanya kalimat, porsi saya ini saya tahu saya mesti menolong orang yang mana, saya kasih persembahan itu mesti berapa. Lalu kalau saya dagang, saya jual di sini dan sebagainya, ini harga kemahalan atau enggak? Apakah itu termasuk dosa serakah atau ini masih bisa dibenarkan dan sebagainya? Tahunnya dari mana? Saya biasanya jawab sederhana, saya. Kalau kita jujur, kita tahu. Kalau kita jujur, kita tahu. Karena waktu kita jujur, hati nurani kita itu akan dibuat peka oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita sudah banyak nggak jujurnya, saya mau diskusi teologi lah, mau apa, karena nggak jujur, saya karena nggak jujur, bukan karena nggak nyampe, bukan, karena pendusta. Pendusta itu nggak bisa terima kebenaran, saya. Dia selalu menghindari kebenaran, tetapi saya, orang-orang yang bapaknya itu adalah Allah, yang adalah sumber segala kebenaran, bukan bapa segala dusta seperti iblis. Dia menyukai kebenaran. Kebenaran apa sih? Ya kebenaran ini. Waktu revelation itu diberikan kepada kita, ya, ternyata kita didapati sebagai orang-orang yang miskin, buta dan telanjang. Ya ini kebenarannya. Ternyata kita ini adalah orang-orang yang luput semuanya, enggak mencapai standar. Ya inilah kebenarannya gitu. Either kita mau terima atau kita menghias diri dengan berbagai macam alasan teologis. Lalu kemudian akhirnya kita makin lama makin tidak mengenal Tuhan. Saya baca lagi saya kalimat ini ya. Jika aku berkata, Yesus ini mengatakan, aku tidak mengenal Dia, yaitu Bapa, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Mengapa saudara? Mereka tidak mengenal Allah yang sejati. Padahal mereka ada Torah loh sebetulnya, lebih daripada bangsa-bangsa lain kan. Torah sudah diberikan kepada mereka, kurang apa saudara? Kalau mau bicara fasilitas, inilah bangsa yang paling ada fasilitas. Ternyata bukan itu ya saudara, bukan itu. Ternyata adalah kejujuran atau ketidakjujuran. Waktu kita jujur, kita mengenal Allah. Waktu nggak jujur, mau ada Torah lah, mau ada nabi-nabi datang, mau anak Allah Mesias datang di tengah-tengah mereka, tetap nggak bisa mengerti saudara. Nggak mau mengerti, nggak bisa mengerti. Mendengar tapi nggak mendengar, melihat tapi nggak melihat. Kenapa saya? Karena nggak ada kejujuran. Ini adalah problem di dalam kekristenan ya saya. Waktu kita nggak jujur, melihat diri kita sendiri, sebagaimana Tuhan melihat kita. Kita nggak jujur melihat kita dengan segala kelemahan kita. Kita nggak senang saya. Kita lebih suka profil yang di atas. Gitu. Karena apa saya? Saya terus-terusin. Ya inilah. Orang yang mencari hormat bagi dirinya sendiri, makanya dia suka selalu profil yang di atas. Karena dia mencari hormat bagi dirinya sendiri, karena dia mau mempermuliakan dirinya sendiri, jadi profilnya harus selalu di atas. Gitu. Tapi kalau kita jujur, ya ini perjumpaan dengan Yesus Kristus yang menyatakan dirinya, ego eimi, ya, akulah, I am, akulah dia, I am he. Itu maksudnya apa? Ini bukan cuma memperkenalkan Yesus saja, tapi membuka pengenalan kita tentang kita sendiri waktu Yesus mengatakan kalimat seperti itu. Maka waktu kita membaca di dalam kalimat berikutnya, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Kalau sudah baca di dalam pengharapan atau pengajaran Yudaisme ya, ini bukan sesuatu yang baru sebetulnya dikatakan Yesus ya. Itu gambaran, saya nggak ada waktu ya. Kalau sudah tertarik ya sudah silakan baca sendiri di komentari di WBC, termasuk salah satu komentari yang membahas cukup detail tentang bagian ini ya, pengharapan di dalam Yudaisme. Itu bahwa Abraham akan melihat hari-hari Mesias dan sebagainya. Ini sudah diajarkan oleh rabi-rabi, memang ada. Jadi kalimat ini bukan kalimat yang ofensif ya, untuk mereka, bukan kalimat yang ofensif, bukan. Tapi kalimat yang ofensif adalah karena Yesus menempatkan dirinya di situ gitu. Ini yang menjadi masalah di sana. Pengharapan bahwa Abraham ya bersukacita melihat hari Mesias, melihatnya dan bersukacita, itu enggak ofensif kalimat ini. Yang ofensif itu adalah karena Yesus menempatkan dirinya di situ, hariku, ya. Kalau seandainya ini diganti dengan melihat hari yang dijanjikan Allah atau Mesias yang dijanjikan Allah, ya mungkin nggak terlalu ada persoalan di dalam bagian ini. Tapi karena Yesus bilang melihat hariku, maka ayat 57 orang-orang Yahudi itu berkata kepada, umurmu itu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Irenaeus menafsiri ini, itu tafsiran terkenal dari Irenaeus. Dia bilang Yesus itu matinya itu umur 50 lebih gitu. Bisa umur 50 lebih, tahu dari mana ya? Konsensus bukannya 30 something gitu. Dia menafsir 50 lebih, bapak gereja yang sangat respected deh, Dari sini,
Maksudnya kok dibilang umurmu itu belum sampai 50 tahun, jadi kira-kira 49 gitu. Menarik ya saya tafsirin kayak begini ya. 49 tambah 3 kira-kira 52 lah, dia mati di atas kayu salib gitu. Ya kita nggak advocate lah soal ini ya Pak, tapi ini apa penafsiran yang menarik ya. Istilah 50 tahun itu maksudnya apa soal? Itu istilah 50 tahun kalau di dalam kebudayaan atau ini ya iman daripada orang Yahudi, maksudnya orang yang sudah dianggap senior gitu. Kamu belum masuk di dalam usia senior juga gitu ya. 50 tahun belum, tapi kamu bilang kamu sudah melihat Abraham bersuka cita melihat harimu. Jadi lu ini bukan anak tukang kayu itu kan deh, Yusuf, terus Maria, actually Maria sih, Yusuf kita agak tanda tanya, kamu betul nggak sebetulnya dari sana? Itu yang kita tahu asalmu dari situ, tapi kamu bilang kamu melihat Abraham melihat kamu. Nah ini seperti kalau sekarang kita ketemu orang terus dia bilang saya ini dari zamannya Johann Sebastian Bach. Wah, saudara mulai rasa ini orang gila atau kerasukan setan. Saudara tanya dari mana asalnya, dia jawab Transilvania. Wah, saudara tambah berdiri bulu kuduknya, waduh ini ketemu siapa ini sebetulnya kalimat ini. Jadi Yesus ini kerasukan setan gitu ya. Yesus ini adalah, ini dari mana sih orang ini? Bukan kita tahu asal mulanya dari mana. Kok dia bilang kalimat seperti ini gitu, seperti kayak seolah kita nggak tahu dia datang dari mana. Tapi Yesus sudah pernah bicara ya tentang kalimat ini. Kamu nggak tahu saya datang dari mana. Saya dari atas, kamu dari bawah. Tetap mereka nggak mengerti. Bagian ini pun saya sudah pernah dibicarakan, yet still mereka tetap nggak mengerti juga. Maka waktu Yesus menjawab kalimat ini, ayat 58, Yesus berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Saya baca di bahasa Inggris ya, ini ayat yang penting. Truly, truly I say to you, before Abraham was, I am. Bukan aku telah ada, tapi I am. Agak sulit ya memang menerjemahkan di dalam bahasa Indonesia ya. Ini kalimat dalam bahasa aslinya itu ego eimi. Sebelum Abraham ada, ego eimi, I am. I am itu kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, kalimat pertama yang kita teringat yaitu I am that I am ya, yaitu yang ada di dalam Exodus ya. Kalau saudara membaca Exodus 3 ayat 14, God said to Moses, I am who I am. He said further, thus you shall say to the Israelites, I am has sent me to you. I am. Ego eimi ya, itu adalah Allah. Maka waktu orang Israel mendengar kalimat ini, mereka ini penghujatan begitu ya. Mereka mengerti gitu. Tapi sekarang saya jelaskan ini agak sedikit rumit ya. Sebetulnya Yesus bukan mau ngomong ini bukan gitu. Itu kalau sudah baca di dalam konteks ya, di dalam Exodus 3:14. Ini atau ayat-ayat yang lain seperti Yesaya 43, Yesaya 46 ya. Itu istilah I am ya, yang diperkenalkan oleh Tuhan. Itu berkaitan dengan rencana keselamatan, bukan mau menunjukkan the metaphysical nature of God, nggak bicara the being of God sebetulnya gitu. Memang saya menurut terjemahan Septuaginta, kalau sudah baca Exodus 3 ayat 14 ya, terjemahan Septuaginta itu menerjemahkan di dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani kan ehye asher ehye, tapi diterjemahkan di dalam bahasa Yunani itu Exodus 3 ayat 14. Saya baca ya, ego emi hu on. Ego emi hu on. On sudah tahu on itu ya, itu ontologi itu berasal dari kata on itu. I am the being. Itu terjemahan Septuaginta. Very philosophical saya. I am the being gitu. Ini cocok kalau pembacanya adalah pembaca-pembaca yang mengerti Platonis, Neoplatonis, Aristotle dan sebagainya. I am the being, nyambung terjemahan ini. Tapi sebenarnya di dalam bahasa Ibraninya bukan I am the being, bukan gitu. Ini nggak ngomongin being Allah. Kalau sudah baca di dalam Exodus 3 ayat 14, saudara akan mendapati kalimat ini disampaikan, diperkenalkan Yahweh kepada Musa. Setelah itu Musa diutus supaya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu I am itu artinya di situ. Saya baca lagi di dalam Yesaya, variasi yang lain. Yesaya 43 ayat 11, 12. Mari kita membuka bagian ini ya. Yesaya
kitab Yesaya 43, maksudnya menjelaskan tentang pengertian I am menurut terang perjanjian lama ya. Saya baca 43 ayat 11 ya, saudara. Akulah Tuhan ya. I am, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. I am kaitannya dengan Savior, dengan juru selamat. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, mengabarkan, bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Lalu kamulah saksi-saksiku. Satu lagi ya, Yesaya 46 ayat 4 ya. Yesaya 46 ayat 4. Itu istilah I am ya. Sampai masa tuamu aku tetap dia, atau di dalam bahasa Inggris sampai masa tuamu I am he. Akulah dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Dan seterusnya dan seterusnya. Ayat-ayat ini familiar kan saya. Jadi tradisi I am itu kalau sudah baca dalam perjanjian lama, maksudnya itu adalah perkenalan, revelasi, penyataan daripada Yahweh yang mau menyelamatkan, menggendong, memelihara, memimpin, menuntun, memproteksi Israel ya. Arahnya itu lebih ke sana daripada pemberitahuan bahwa I am, saya ini ontologically speaking ya, adalah the ground of being, yang daripadanya semua being berasal, dan kita ini ada qualitative difference ya, karena saya pencipta dan kamu ciptaan. Ini nggak ngomongin ini sebetulnya gitu. Di dalam perjanjian lama istilah I am itu pengertiannya adalah soteriologis dan bersamaan dengan aspek-aspek yang lain ya. Allah yang memelihara, yang menggendong, yang menolong umatnya, yang setia, yang tidak berubah kasih setianya, yang memberikan janji kepada umat. Itu spektrum of meaning dari istilah I am itu ada di sana. Jadi waktu Yesus mengatakan kalimat ini, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada gitu. Maksudnya ini Yesus memperkenalkan diri, ego eimi, not to mention ego eimi di dalam Yohanes kalau sudah membaca ya, ada 7 ego eimi, the 7 great I am, itu sampai 7 kali waktu sudah membaca. Di situ yang diperlihatkan, yang dipertunjukkan oleh Yesus adalah apa? Sama, berita keselamatan itu. I am the door, I am the great shepherd. I am the bread of life. Itu kaitannya semua mau memberkati Israel, tapi Israel salah baca. Jangan-jangan yang salah baca bukan cuma Israel tapi orang Injili juga. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Mereka bacanya I am, ini berarti penghujatan, yang boleh ngomong I am cuma Yahweh, begitu kan ya. Memang nggak salah betul, Yesus ini kan Tritunggal gitu. Ini pribadi kedua dari Tritunggal. Tapi maksud penyataannya bukan ke sana sebetulnya gitu. Saya sudah pernah bahas poin ini, sudah masih ingat ya. Kita sekali lagi orang Injili suka sekali menekankan qualitative difference, perbedaan Allah manusia. Yang saya percaya secara kredo memang kita pasti terima gitu. Tapi waktu kita membaca di dalam konteks yang diperkenalkan oleh Yesus, waktu dia bicara ego eimi, bukan itu sebetulnya. Ini kalau mau bicara apakah lebih aspek transendensi atau aspek imanensi, kedekatan atau kejauhan yang sebetulnya mau diberitakan di sini, jawabannya adalah imanensi. Aku adalah Allah yang mau memelihara engkau, tapi kamu menolak aku. Kamu tidak menerima firmanku. Padahal apa sih yang mau dikatakan Yesus di sini? Malah mau dilempari di sini dengan batu. Kenapa? Karena mereka merasa, aduh, ini orang lagi sudah nggak jelas bapaknya siapa, ngaku-ngaku anak Allah, terus bilang sebelum Abraham dia pre-exist lagi dan seterusnya. Memang the idea of pre-existence itu betul, itu included di dalam bagian ini I am, the pre-existent logos, betul, tapi bukan di dalam pengertian pameran bahwa Yesus seolah dia mau mengatakan aku anak Allah, lihatlah saya yang punya ilahi, kamu nggak punya keilahian, saya punya keilahian. Bukan ini yang mau dibilang Yesus, bukan itu. Yesus menyatakan sebagai manusia ya, dirinya sebagai manusia membawa revelasi Allah ya, yang dinyatakan di dalam dirinya gitu. Ya, tapi orang Israel menanggapi dengan satu sikap yang keliru, perhaps. Sekali lagi, bukan cuma orang Israel, mungkin kita orang Injili juga. Agak rumit ya, saya harap saudara nggak salah mengerti. Kita bukan berusaha menyangkal keilahian Kristus, bukan itu poinnya. Keilahian Kristus pasti Yesus ilahi, tapi yang dijelaskan di sini adalah mau membicarakan tentang Allah yang mau menolong Israel, bukan membicarakan tentang quality difference antara kamu cuma ciptaan, saya adalah pencipta. Itu bukan maksud utama daripada ayat ini. Kalau kita bicara tradisi ego eimi, baik di dalam Yohanes sendiri maupun di dalam perjanjian lama, saudara akan mendapati ego eimi itu diperkenalkan kepada Israel.
Di dalam perspektif Yahweh yang memperkenalkan kasih setianya, tapi Israel menolak. Israel nggak bisa terima revelation ini. Mereka lebih suka berada di dalam kegelapan, mereka lebih suka berada di dalam penipuan, mereka lebih suka berada di dalam pengenalan diri yang keliru. Dan karena itu juga pengenalan Allah yang keliru. Terakhir, waktu kita melihat di dalam Abraham, kalau tetap mau melihat kebesaran Abraham ya, sudah melihat kehidupan Abraham ya. Mungkin kalau kita boleh pilih satu peristiwa yang dia paling puncak itu apa sih di dalam kehidupan Abraham? Kita mungkin bisa berbeda ya, tapi saya percaya adalah waktu dia mengorbankan Ishak itu Paulus mencatat Tuhan menghitung itu sebagai Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran, reckon as righteousness. Ketaatan Abraham, ketaatan apa yaitu terutama waktu dia mempersembahkan Ishak. Abraham mempersembahkan Ishak itu kan menunjuk kepada Kristus ya sebetulnya gitu. Jadi Abraham sendiri senternya itu menunjuk kepada Kristus, meskipun kristologinya Abraham belum sejelas saudara dan saya, tapi dengan Ishak yang kemudian digantikan oleh apa itu? Domba. Domba itu sendiri menunjuk kepada Kristus. Berarti imannya Abraham itu menunjuk kepada Kristus. Yang dilihat Abraham itu adalah Kristus. Tapi orang-orang Israel ini katanya mengerti Abraham, keturunan Abraham, tapi nggak melihat Kristus seperti Abraham melihat Kristus. Hari ini kita perjamuan kudus ya. Ini mirip seperti Abraham yang mengorbankan Ishak. Waktu Abraham mengorbankan Ishak, itu dia sangat privilege ya untuk mengerti hati Bapa yang mengorbankan anaknya yang tunggal. Tapi kita tahu di dalam cerita itu bukan Abraham ya mengorbankan Ishak, karena sama Tuhan diganti oleh domba. Kita tahu domba itu kemudian menunjuk kepada Kristus. Saya percaya seluruh kehidupan kita ini juga bukan kita berkorban bagi Tuhan, bukan, tapi Tuhan yang berkorban bagi kita. Seperti perjamuan kudus ini adalah korban yang diberikan Tuhan pada kita. Bukan kita mempersembahkan ini kepada Tuhan. Ini bukan korban yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mempersembahkan kepada kita. Waktu saudara dan saya melayani Tuhan, itu bukan saudara yang korban, itu Tuhan yang sedang korban. Tuhan korban apa sih? Tuhan korban mempercayakan kepada orang-orang yang bisa salah, yang actually nggak trustworthy, yang nggak excellent, yang banyak kelemahan, lalu Tuhan tetap mempercayakan kepada kita. Itu Tuhan yang korban, bukan kita yang korban. Maka pengikutan kepada Tuhan itu apa sih artinya? Sekali lagi ya, kalau kita melihat di dalam cerita ini, orang-orang Israel memperbandingkan Yesus Abraham, Yesus dan sebagainya. Tapi Yesus mengatakan Abraham pun sebetulnya itu menunjuk kepada Kristus. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada, di pre-existent logos. Saudara dan saya diundang untuk masuk ke dalam cerita ini yang juga dihidupi oleh Abraham tanpa dia tahu terlalu jelas, yaitu apa menyaksikan bagaimana Tuhan memberi dirinya kepada dia. Tuhan yang sudah memberi dirinya kepada saudara dan saya. Sebentar kita akan merayakannya di dalam perjamuan kudus, supaya kita juga bisa memberi diri kita kepada Tuhan sama seperti Tuhan sudah memberi dirinya kepada atau untuk kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan kami mohon supaya Engkau menghidupkan di dalam hati kami. Tuhan memberikan kepada kami iman, memberi kepada kami kepercayaan, memberi kepada kami hati seorang murid yang boleh terus menguduskan diri kami dengan pertolongan, dengan anugerah Tuhan, dengan firman-Mu yang berkuasa untuk menguduskan kami, dan kehidupan kami ini boleh terus dipakai oleh Tuhan menjadi kehidupan yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan, dan jauhkan kami daripada kebohongan, daripada dusta, daripada kepura-puraan, daripada ketidakjujuran, supaya kami sungguh-sungguh mengenal Engkau sebagaimana Tuhan ingin menyatakannya kepada kami. Dan ketika Tuhan menyatakan diri-Mu, memperkenalkan diri-Mu sebagai aku, kami ingin Tuhan supaya kami boleh menanggapinya, kami menjalin relasi dengan Tuhan, dan kami tidak menolak penyataan itu. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.